Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat berjumpa kembali di dalam tutorial pembelajaran. Pada malam hari ini saya akan membahas mengenai rasio aktivitas, yaitu di mana pada pertemuan sebelumnya sudah dibahas mengenai apa sih rasio aktivitas, ya, yaitu sejauh mana efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Nah, apa saja sih yang akan dibahas di pertemuan kali ini, ya? Mari, di dalam rasio aktivitas ada beberapa rasio yang akan kita bahas, ya. Yang pertama di sini adalah rasio perputaran piutang, ya, atau account receivable turnover. Ya. Ini untuk mengukur berapa kali piutang dapat diubah oleh perusahaan menjadi uang tunai, ya. Kita harus menghitung rasio perputaran piutang, ya. Rasio yang menunjukkan likuiditas piutang dapat dihitung sebagai berikut. Nah, ini ya rumusnya, yaitu penjualan bersih dibagi dengan rata-rata piutang, ya. Nah, untuk angkanya dari mana saja, ya? Kalau penjualan bersih kita bisa lihat di neraca, di rugi laba, ya. Dan rata-rata piutang itu kita lihat dari piutang awal periode dengan akhir periode, ya. Oke, kita langsung aja dihitung dengan contoh soal. Oke, nah ini ya. Ini adalah contoh laporan keuangan, ya, PT Gudang Garam, ya. Ini neraca PT Gudang Garam tahun 2007 dan 2008, ya. Dan ini adalah rugi laba PT Gudang Garam tahun 2007-2008. Tadi kita akan membahas mengenai rasio aktivitas rasio aktivitas yaitu perputaran piutang, ya, yaitu dimana penjualan bersih dibagi dengan rata-rata piutang bersih, ya. Nah, kita lihat di sini penjualan bersihnya adalah di angka 13, ya. Jadi angka 13 kita akan menghitung di 2008, ya. Di sini kita masukkan saja, ya, penjualan bersih, ya. Yaitu ini 15. Terus selanjutnya adalah piutang rata-rata. Nah, piutang rata-rata dapat dari mana? Yaitu adalah awal periode, ya, dibagi dengan akhir periode. Berarti di 2008 ini awal periodenya adalah di akhir periode 2007, ya. Nanti dibagi 2. Kita lihat piutangnya. Nah, ini piutangnya, ya. Ada 2 sebenarnya di sini, ya. Kita anggap 1 saja dulu, ya, nanti sebenarnya dijumlahkan dulu, ya. Ini ya 2 ini 2206 ditambah dengan 22 ini, ya, yang di 2008, ya. Lalu dibagi 2, ya. Kita lihat angkanya. Oke, sorry, ini pakai persen formatnya, ya. Kita rubah dulu. Oke, nah ini, ya. Jadi sudah ketemu, ya. Ini adalah angka penjualan bersih, ya, di 2008, dan ini adalah piutang rata-rata di 2008, ya. Nah, rumusnya adalah perputaran piutang adalah penjualan bersih dibagi dengan piutang rata-rata. Oke, nah ini,
Berarti hasilnya adalah 4 ya, atau bisa disebut dengan 4 kali ya. Apa maksud dari angka 4 ini ya? Ini artinya bahwa angka 4 ini ya, bahwa perusahaan ya dapat menagih ya, atau apa namanya, oke. Jadi di sini ya artinya semakin tinggi ya angka ini ya, berarti semakin bagus ya. Berarti piutang ya, penagihannya cepat gitu ya. Jadi atau bisa dikatakan bahwa proses pembayaran dari si konsumen itu cepat begitu ya. Jarang yang terjadi gagal bayar atau pembayarannya lama gitu. Satu itu. Yang kedua, juga bisa diinterpretasikan bahwa bagian penagihan ya ini kurang efektif dalam membuat kebijakan dan juga melakukan penagihannya gitu. Sehingga ini perlu ada tindakan-tindakan perbaikan ya di manajemen ya, khususnya di bagian penagihan. Sekarang kita simulasikan aja, ini kan udah angka yang real ya. Sekarang kita simulasikan di sebelahnya. Oke. Oke ya, kita anggap saja di sini misalkan ternyata piutang rata-ratanya cuma 1 juta. Nah, maka di sini dia akan otomatis ya bertambah atau berubah angkanya, yaitu 15 atau 15 kali. Nah, tadi saya bilang ketika bertambah apa namanya perputarannya semakin besar atau angka ini semakin besar, berarti semakin baguslah semakin baiklah kinerja dari bagian penagihan atau penjualan yang dilakukan lebih banyak, pembayarannya lebih cepat, seperti itu kira-kira. Jadi angka ini adalah menunjukkan seberapa cepat perputaran piutang ya atau pembayarannya gitu. Semakin angkanya tinggi maka semakin bagus. Oke, itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, yang selanjutnya di sini adalah rasio perputaran persediaan ya. Untuk apa sih rasio perputaran persediaan ya? Yaitu untuk menggambarkan ya likuiditas perusahaan ya. Semakin tinggi rasio perputaran persediaan, maka semakin baik pula pengelolaan persediaannya ya. Artinya barang masuk ya langsung dijual ya. Barang masuk langsung dijual, tidak ada barang masuk mengendap gitu ya, atau terjadi overstock ya. Nah, rumusnya adalah harga pokok dibagi dengan persediaan ya. Harga pokok dibagi dengan persediaan. Sekarang kita hitung di sini. Mana harga pokoknya? Nah, ini ya di angka 10. Ini saya akan buat di sini ya. Oke ya, di sini harga pokoknya kita ambil ya yang ini ya, harga pokoknya kita kali dengan -1 supaya angkanya tidak min. Terus persediaannya adalah di sini. Mana persediaan? Nah, ini yang 2008 ya. Nah, ini angkanya ya. Coba kita lihat ya. Berapa sih rasionya perputaran persediaan ya.
ini ya, harga pokok dibagi dengan persediaan. Coba kita lihat 1 atau berbanding apa ya, 1. Kita lihat, kita bikin simulasi lagi ya. Oke ya, ini artinya coba kita lihat ya, bahwa persediaan dengan harga pokok atau penjualan ini kalau saya lihat di sini overstock karena terlalu banyak, sedangkan jualannya cuma 12 ya, sedang persediaannya ini 14 ya. Artinya sangat cukup ya untuk di tahun depan kita tidak perlu lagi memproduksi kalau kondisi seperti ini ya. Beda halnya dengan barang-barang yang variannya banyak, itu harus dicek. Berarti di situ ada barang-barang yang memang kurang laku atau slow move ya, yang harus memang segera ditangani ya. Misalkan di persediaannya cuma ada 4.000 ya, kita anggap aja. Persediaannya 4.000 ya, penjualannya di sini harga pokoknya yang keluar adalah 12 ya. Nah, kalau ini bagus ya. Kenapa bagus? Karena artinya persediaan barang ini ya, masuk gudang itu masuk kejual dalam setahun itu bisa 3 kali gitu ya, secara apa namanya, cara bacanya ya, berarti bisa 3 kali masuk ya, masuk laku ya, masuk lagi laku, masuk lagi ya. Nah, sedangkan ini ya, ini setahun udah sekali ya, artinya bahkan nggak perlu produksi lagi nih karena udah cukup begitu ya. Nah, itulah untuk membaca ya perputaran persediaan ya. Jadi kita bisa lihat angkanya di sini. Kalau misalkan angkanya kecil ya, berarti di situ ada persediaan yang apa namanya tidak berjalan ya, atau ada produk-produk tertentu yang memang slow move gitu ya. Nah, itu di situ harus diberikan kebijakan, misalkan mau diobrak atau mau seperti apa gitu, harus dibikin program supaya persediaan tidak menumpuk gitu ya. Nah, sedangkan kalau misalkan semakin besar, maka ini semakin bagus. Artinya barang itu masuk, kejual lagi, masuk, kejual lagi, masuk, kejual lagi. Sehingga apa namanya seperti kacang goreng lah, kalau orang bilang digoreng-goreng itu barangnya, apa namanya sangat laris lah. Jadi angkanya semakin tinggi, maka ini semakin bagus. Nah, itulah mengenai apa namanya rasio perputaran persediaan. Terus yang ketiga ya, ini perputaran aktiva ya. Buat apa sih untuk mengukur, kok ada apa namanya mengukur perputaran aktiva? Nah, ini juga untuk mengukur ya perbandingan antara penjualan dengan total aktiva suatu perusahaan yang menjelaskan tentang kecepatan perputarannya ya. Total aset di sini, total aset turnover, yaitu penjualan dibagi dengan total aktiva dikali 100 ya. Oke, penjualan dan total aktiva, mari kita hitung. Oke, kita ambil dulu ya penjualannya mana. Kita lihat di sini penjualan itu pendapatan ya. Ini 2008. Terus total aktivanya kita ambil di sini ya. Nah, ini total aktiva. Nah, kita lihat ya. Penjualan dibagi dengan total aktiva dikali berapa persen, ini bikin persen sorry. Nah, 60% ya. Nah, ini bisa dilihat ya,
kita bisa analisa ya bahwa aktiva yang dimiliki oleh perusahaan tersebut ya hanya yang menghasilkan penjualan itu cuma 60%-nya gitu ya, artinya 40% itu ada yang memang kurang produktif gitu ya, kurang maksimal gitu. Nah di situ juga bisa dibikin misalkan bisa dianalisa ya, misalkan 15 juta di sini ya, misalkan aktiva ternyata cuma 10 juta, maka angkanya di sini akan 150%. Nah ya di sini jadi semakin besar persentasenya maka semakin efektif lah bahwa aktiva itu menghasilkan keuntungan gitu, itu dimanfaatkan oleh perusahaan tersebut gitu. Jadi semakin kecil maka semakin buruk ya. Tapi di sini juga nanti kita lihat ya, jadi bukan hanya melihat peningkatan seperti ini di dalam analisa laporan keuangan, kita harus melihat rata-rata industri ya. Contoh ini gudang garam ini pabrik rokok ya, kita lihat pabrik rokok lain rata-rata di 60% atau berapa persen gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan ternyata ini di bawah, nah itu baru betul-betul dikatakan buruk ya. Tapi kalau misalkan ternyata ini di atas dan rata-rata berarti bisa dikatakan baik. Nah itu ya mengenai total aktiva atau total asset turnover ya. Oke, selanjutnya mungkin ini ya untuk malam ini, yaitu rasio perputaran modal kerja ya. Seperti kemarin kita bahas mengenai modal kerja adalah aktiva lancar dikurangi utang lancar. Jadi sebenarnya ya yang dipakai untuk usaha atau yang dibelikan bahan baku dan dijual lagi dan diputar terus diputar, itu namanya modal kerja. Nah ini kita ukur seberapa efektif gitu ya, semakin besar ya semakin bagus ya. Kita lihat di sini rumusnya adalah penjualan dibagi dengan aktiva lancar dikurangi utang lancar. Oke, kita masuk sini. Kita masuk aktiva lancar dulu. Oke, penjualannya adalah ini ya tadi 15 juta ya, kita ambil sama aja di sini ya. Sekarang kita lihat aktiva lancarnya di neraca ini ya yang 6 juta. Sekarang hutang lancarnya kita lihat, kewajiban lancar. Nah ini 9 juta. Oke, aktiva lancar dikurangi utang lancar. Wah ini minus ya. Kita lihat benar nggak tadi, aktiva lancar ini kewajiban lancar, terus aktiva lancar oh sorry, ini 17 juta ya, aktiva lancar 17 juta. C20 ya. Oke, nah ini ya berarti modal kerja yaitu aktiva lancar dikurangi dengan hutang lancar. Nah ini ya, jadi sebenarnya modal kerja perusahaan gudang garam itu cuma ini ya 8 juta 500 sekian ya. Nah ini tinggal kita lihat rasionya, yaitu penjualan dibagi dengan modal kerja. Berapakah dia? Kita lihat
Nah, 177% ya. Kalau dilihat dari modal kerja ya, ini Gudang Garam sudah cukup baik ya, karena hampir 200% ya. Artinya modal kerja yang dia gunakan ya, diputer ya, itu bisa menghasilkan penjualan 177% ya, sebesar 177% dari modal kerja yang realnya gitu. Berarti kalau tadi di sini 60% ya, artinya ada 40% yang mungkin ya tidak heran ya, untuk Gudang Garam mungkin seperti gedung ya, atau aset-aset lain yang kan biasanya Gudang Garam itu banyak cabang-cabang usahanya ya, selain dari rokok itu sendiri gitu. Nah, itulah yang menyebabkan yang secara aktiva turnovernya itu kurang bagus sebenarnya buat perusahaan rokok itu sendiri gitu ya, karena jadi banyak aktiva yang tidak produktif gitu. Sedangkan dari sisi modal kerja sih dia sudah bagus, karena kenapa? Modal kerjanya bisa menghasilkan penjualan sampai dengan 177% gitu. Artinya kalau di sini dia fokus dengan bisnisnya ya, tidak melakukan ekspansi ya, ini mungkin keuntungannya sudah berlipat-lipat lah gitu ya. Tetapi biasanya memang untuk perusahaan-perusahaan rokok itu sengaja ya supaya keuntungan tidak terlalu besar ya. Jadi biasanya dia melakukan perusahaan-perusahaan, anak-anak perusahaan yang dia naungi, yang hanya tujuannya mengurangi biaya sehingga nanti di pajak itu lebih kecil, atau biaya pengeluaran iklan dan lain-lain gitu. Nah, itulah rasio aktivitas mengenai modal kerja ya, atau perputaran modal kerja ya. Oke, sampai di sini saja ya. Untuk yang selanjutnya nanti kita akan bahas di video berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jika ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Kurang lebihnya mohon dimaaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.